Hai hai hai, jumpa lagi di podcast Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Gak perlu ngotot, gak perlu sewot, tetapi obrolannya selalu berbobot. Di kesempatan kali ini, kita ingin bertemu dengan salah satu narasumber yang akan berbincang tentang pengalaman dan juga perjuangannya untuk bisa mendapatkan beasiswa studi lanjut di luar negeri. Banyak dari kita termasuk mahasiswa ingin bisa lanjut studi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Impian ini tentu harus diwujudkan. Impian ini harus bisa dicapai lewat perencanaan yang tidak mudah. Semua perlu direncanakan dengan matang dan juga direncanakan seoptimal mungkin. Tamu kita kali ini adalah alumni dari BINUS Bekasi jurusan Business Information Technology, Muhammad Faik Aurelio. Bagaimana perjuangannya dari mulai kuliah, bekerja, sampai akhirnya berupaya untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP pemerintah Indonesia. Tentu tidak mudah, ada jatuh dan bangun, ada penolakan, ada kegagalan dan juga perjuangan untuk bisa mencapai di titik ini. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak di Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Hampir lupa, ini juga saatnya teman-teman masa bulan Ramadan. Sambil menyimak podcast Prof. Gatot, Prof. Gatot juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Simak yuk podcast yang berikut ini. See ya! Hai hai hai, halo, makasih banget sudah hadir di Ngotot, ngobrol bareng Prof. Gatot. Siap. Ya, di podcast kesempatan kali ini kita akan banyak ngobrol mengenai pengalaman tamu kita di kesempatan kali ini. Kita nggak ada makanan dan minuman ini karena pastinya kita sedang berpuasa, oleh karena itu obrolan kita panjang sambil nanti mencoba menahan haus dan lapar. Sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumber kita di kesempatan kali ini. Boleh dong diperkenalkan supaya teman-teman nih para binusian dan penonton podcast Prof. Gatot bisa tahu tentang narasumbernya. Silakan. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Aurelio, biasa dipanggil Leo. Saya sendiri di sini adalah B24 dari jurusan BIT, Business Information Technology. Dari BINUS Bekasi. Ya, betul. Iya. Wah, keren banget Leo. Terima kasih. Jadi kalau B24 lulusnya tahun 2024 dong? Betul. Oke, jadi sekarang status Leo adalah alumni teman-teman semua dan akan bercerita banyak mengenai perjalanan dan waktu kuliah, kemudian saat lulus dan apa nih nextnya akan kita kulik sama-sama. Pengen tahu cerita kuliahnya dulu nih Leo ya, boleh. Kenapa sih pilih BIT, Business Information Technology? Karena pada saat awalnya itu kan pas SMA itu BINUS ke kampus tuh, ke kampus ke SMA. Nah, mereka menyajikan jurusannya banyak tuh. Wih, yang paling menarik tuh ada SI, terus kemudian ada SI yang digabung dengan yang lain-lain lagi, dan kemudian ada jurusan baru nih yang kelihatannya fleksibel karena ada bisnisnya, jadi nggak cuma IT doang. Akhirnya kita milih BIT. Cuman at first tuh kan skeptis ya, mikirnya BINUS cuman di ini doang, apa namanya, Kemanggisan atau enggak di Alsut. Betul. Ada juga Bekasi dan kampus baru, dan alhamdulillah dekat juga sama rumah. Oke, kamu berarti dekat rumah, berarti Bekasi Pride dong ini ya. Benar. Oke, warga Jaktim and Bekasi Pride. Pride. Jaktim dan Bekasi Pride. 1-5 kuliah ambil streaming, kemudian semester 6 dan 7-nya biasa pasti di BINUS ya. Teman-teman akan belajar di luar kampus. Waktu itu Leo ambil opsi enrichment apa dan di mana? Kalau waktu itu 2 semester ngambil magang semua. Nah, itu pada saat 2023 sama 2024 itu kan ada program dari Kementerian ini ya, Kemendikbud. Betul. Pada saat itu bukan Kemendik yang Ristek sekarang. Dikti. Iya. Kalau dari Kemendikbud itu dulu ada program namanya Kampus Merdeka. Yes. Nah, 2 kali ngambil, berkesempatan alhamdulillah di Bank Indonesia sama di Grab. Oke, jadi semester 6 di Bank Indonesia, semester 7-nya di Grab ya waktu itu ya. Oh, menarik sekali. Nah, terus kemudian akhirnya gimana kamu kena pengalaman kerja di RSM, apa istilah sekarang, RSM International ya, RSM International. Kenapa bisa nempel ke sana? Karena kan RSM biasanya asosiasi adalah kantor akuntan publik ya gitu ya. Iya, benar. Kenapa bisa sampai ke sana, Leo? Karena setelah saat lulus itu kan magang-magang juga kan, kita magang-magang di konsultan di yang lokal-lokal semua lah. Nah, terus mikir kayak, ternyata BINUS kan juga ada program kampus hiringnya. Nah, kita cobalah semuanya.
saya pun juga sempat nyoba banyak Prof, jadi nggak cuma dari RSM juga, sempat ada yang lain-lain. Beberapa yang lainnya pasti ya. Nah itu dan nyangkutnya di RSM, alhamdulillahnya. Waktu itu di RSM divisi apa atau bidang apa? Di bidang governance, risk and compliance. Jadi dia mostly fokus ke risk management, kemudian Risk management. ada internal auditnya juga. Internal auditnya juga ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata yang kamu pelajari waktu itu, karena kan mungkin BIT banyak bisnis prosesnya, ya pemahaman terhadap information system berguna ketika kamu masuk ke dalam RSM khususnya GRC. Benar. Jadi itu periodenya kamu kapan sampai kapan tuh? 1,5 tahun? Ada? Kalau untuk saat ini sih di RSM sendiri ya 9 bulan berarti. Sekitar 9 bulanan ya. Iya. Nah, sekitar 9 bulanan. Jadi kemudian yang menarik, akhirnya Leo memutuskan buat kayaknya saatnya buat studi lanjut nih. Benar, gitu kan. Nah, iya. bisa didiskusikan nggak? Biasanya kan orang selalu bingung tuh ya, atau teman-teman juga bingung. Ini bekerja, berkarir, sukses baru kuliah, atau langsung S1 kemudian lanjut S2 kuliah. Keputusannya seperti apa tuh kalau Leo? At first jadi dulu mikirnya pengennya kayak wah lulus S1 langsung kuliah gitu. Cuman kan ternyata banyak juga yang harus dipersiapin. Jadi ya udah kita berjalan berbarengan, Prof. Oke. Kalau itu kan mikirnya pada saat itu yaudahlah spare some time dulu buat les. Dan persiapan IELTS itu juga nggak lama, Prof. Jadi sekitar 3 bulan lah. 3 bulan ya. Ya taking times buat belajar juga kan. IELTS itu kan kita baca-baca teksnya itu kan nambah apa namanya pengetahuan juga ya. Jadi biar otak tuh nggak kosong-kosong banget. Betul. Nah setelah lesnya kelar, kita pasti langsung tuh nyari jadwal buat langsung tes karena biar ilmunya nggak luntur. Ya. Setelah tes hasilnya keluar pertama kali kayak oke lah. Challenge-nya adalah belum sesuai dengan target atau standar iya, kampus standar yang mau kampus. dituju. Ya cuman karena kita nggak boleh berkecil hati kan kita harus tetap ini juga mengulang juga kan nanti ya. Cuman sekarang kita coba nih challenge kita barengi dengan mencari magang-magang lainnya atau enggak pekerjaan lainnya gitu. Nah alhamdulillahnya waktu itu sempat dapat juga nih di konsultan kan untuk magang-magang lagi. Nah coba pada saat itu mungkin belum peak seasonnya, jadi kita coba lagi tes lagi. Nah untuk tes kedua kali ini kan nggak perlu les lagi lah ya, jadi ngedalamin lagi tuh apa yang kita udah pelajari, nge-refresh, latihan-latihan speaking lagi karena challenge-nya di saya itu pertama di speaking karena di kuliah itu banyakan nulis. Betul. Oke. Justru speaking ya, karena biasanya writing kalau IELTS kan challenge-nya. Boleh ceritain nggak waktu awal IELTS-nya berapa skornya waktu pertama kali tes itu? Pertama tuh sebenarnya masuk minimal sih Prof, 6,5, cuman di speakingnya jelek. Oh, speakingnya jelek. Writingnya waktu itu berapa waktu awal? Sebenarnya buat some people bukan jelek ya, tapi lebih ke belum nyampe requirement aja. Iya betul. Di 5,5. 5,5 Nyesek ya. kan? Iya. Setelah itu baru kamu ikut tes. Berapa waktu itu skornya? Untuk percobaan keduanya kita coba run through lagi lah, kita belajar dari kesalahan. Alhamdulillahnya naiklah dapat 7. Dapat 7 ya. Termasuk speakingnya juga jadi. Speaking ya alhamdulillah masuk minimum band. Ya itu 6 ya. Iya. Iya. Nah jadi itu teman-teman menarik untuk bahwa yang namanya untuk studi lanjut atau kuliah di luar negeri itu butuh persiapan juga. Dan makan waktu. Karena nggak mulai serta-merta di level tertentu yang tinggi ya, tapi kamu mesti coba dan kemudian dapat kesempatan yang baik, makanya kamu bisa di requirement yang minimum untuk kamu. Nah terus dapat tuh nilai IELTS, persiapan dan seterusnya. Apa step kamu berikutnya tuh? Setelah IELTS dapat itu tentunya kita mulai persiapan nih Prof, cari-cari LOA gitu. Pertama tuh sempat dapat LOA juga dari Monash, kemudian Unimel, terus ada lagi dari UCL di Inggris. Nah dari situ kita apply, alhamdulillah dapat semua. Iya, dapat LOA-nya ya. Iya, oke nih dapat 3 nih. Kita jembrengin lah, terus sempat nanya juga sama teman-teman yang memang udah berkesempatan kuliah di sana. Dan cari tahu lah kira-kira daily life mereka gimana. Nah, terus mikirnya kayak oh ini kampus coba dulu deh satu, karena pas saat itu dengan timeline si beasiswa ini yang baru dapat duluan tuh si Monash. Yaudah kita masukin dulu Monash. Dan ternyata di percobaan pertama itu belum rezeki Prof. Karena mepet kan passing grade mereka di 2024 dan 2025 itu berbeda ya. Karena efisiensi dan berbagai dinamikanya di pemerintah itu. Nah itu kaget juga, wih tinggi banget ini. Dan mepet sama
passing grade. Jadi ya udahlah kita coba lagi di next stepnya, di next period semesternya. Nah di next period semester itu alhamdulillah udah megang semua LOA-nya. Dan setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya udah mending Aussie aja daripada Inggris untuk after campus life-nya gitu. Nah itu milih juga karena tahunnya kalau di Australia kan lebih lama ya 2 tahun, jadi kita bisa lebih experience lebih kan, gak cuma 1,5 tahun 1 tahun ya. Ya meskipun Inggris itu rankingnya lebih tinggi, yang gak beda jauh lah ya, beda-beda 11-12 doang. Nah itu jadi ya udah kita finalin aja di nyobain percobaan kedua ini di Unimelp. Di Unimelp ya. Boleh disampaikan tadi Unimelp-nya ambil Master of apa kamu? Jadi untuk nge-highlight nih, tiga-tiganya nyobainnya jurusannya sama semua, Prof. Oh sama semua tiga-tiganya ya? Di Master of Data Science. Master of Data Science. Nah, kenapa ambil Master of Data Science? Karena berangkat dari jurusan dan juga pekerjaan yang dijalanin sih, Prof. Jadi supaya konsisten ya dengan pengalaman yang kamu dapat. Ngelihatnya juga di kerjaan nih sebagai konsultan gitu, mikir ini maksudnya dari pas awal magang terus kemudian sekarang juga pun sampai sekarang mikirnya ini bermain dengan data terus, mengulik terus. Ya udahlah kita selaraskan lah, kita lainkan. Jadi harapannya nanti ketika balik ke Indonesia, ilmu tersebut bakal lebih berguna untuk pekerjaan saya selanjutnya nantinya. Iya, itu ya. Jadi dengan demikian kalau dilihat, apalagi tadi beasiswa lewat LPDP nih teman-teman ya. Leo ambil lewat LPDP. Berarti ada beberapa hal yang kemudian menjadi kuncian kamu sehingga bisa tembus walaupun pertama tadi nggak berhasil ya. Nah, bisa diringkas nggak gimana tipsnya atau sebelum nanti wawancara dan seterusnya tahapannya, tipsnya portofolio kamu itu menjadi menarik sehingga bisa lolos LPDP. Kalau dari saya sih Prof gini, jadi pertama-tama itu kan kita tadi ya nyiapin IELTS dulu, Nah itu udah alhamdulillahnya dapat tuh. Kalau udah dapat, kita nabung pengalaman dengan magang, bisa kerja apa gimana. Nah itu dari pengalaman tersebut bisa kita tuangkan nanti ke esai yang di requirements untuk LPDP-nya, Prof. Jadi esai itu nantinya akan dimasukkan terlebih dahulu, kemudian CV kita juga dimasukkan. Nah itu kita apply tuh. Kalau lolos, gini, jadi ada 2 step, Prof. Yang pertama tuh kan punya LOA atau tidak punya LOA. Betul. Nah tadi kalau misalkan berkas itu lolos, kalau misalkan tidak punya LOA, tentunya kita perlu tes juga nih, tes skolastik. Nah itu banyak yang gugur di situ. Nah di sini saya karena alhamdulillahnya pas itu dapat LOA, lolos nih kan di berkas, langsung ke wawancara. Nah di wawancara ini cukup challenging karena kita tuh dijejerin sama banyak praktik. Kita tuh nggak tahu mereka tuh praktisi backgroundnya apa, bidangnya apa ya. Dan pada saat di interview pun nama mereka cuma satu nama doang, misalkan namanya Pak Gatot siapa gitu. Nah itu ditulisannya Prof Gatot doang gitu. Kita nggak tahu dari mana background mereka. Nah itu dari apa yang udah kita tulis di CV dan juga di esai itu dikupas habis tuntas sama mereka. Biar mereka tuh bisa yakin apa sih ini orang kontribusinya buat Indonesia nextnya gitu. Jadi dengan LPDP tadi memang sangat penting untuk melihat konsistensi bidang kamu dengan apa yang kamu apply dan kemudian nanti bagaimana kontribusinya ke Indonesia. Benar nggak sih katanya kalau LPDP tadi salah satu syaratnya adalah kamu mesti balik ke Indonesia. Benar. Betul ya. Itu pada saat, jadi beberapa minggu lalu itu kan saya habis ikut acara persiapan keberangkatan sama LPDP. Pre-departure. Iya, pre-departure. Nah itu dijelasin lah semua. Nah kalau menurut regulasi terakhir itu 2N dia, Prof. 2N. Jadi 2 kali masa studi. Iya. Jadi kalau 24 bulan ya, jadi kamu mesti mengabdi itu 24 bulan kali 2 ya. Iya, betul. 2N. Kamu siap tuh habis lulus setelah misalnya nanti kuliah di Melbourne Uni di kota Melbourne, nanti kamu balik ke Indonesia, siap buat mengabdi? Siap dong. Iya, semangat ya. Karena emang kalau kita apply kita harus tahu konsekuensinya juga kan. Konsekuensinya ya dari pilihan-pilihan tadi. Nah, tadi juga diceritakan terus kamu lagi bersiap untuk berangkat ke kota Melbourne. Kamu udah punya bayangan belum nih kira-kira campus life-nya seperti apa, Melbourne gimana gitu? Udah punya bayangan nggak? Tentunya kan pada saat apply itu kan apply beasiswa kan ngobrol-ngobrol juga sama banyak orang, terus sempat nyari-nyari juga tutor yang nyari-nyari tuh di LinkedIn, Prof. Cukup challenging. Nah terus ketemulah orang yang bisa kita jadiin tutor gitu.
Dia background dari Unimelp juga. Nah dia ngasih tau lah kira-kira campus life-nya gimana. Nah itu tentunya kan beda ya sama kita di Indo. Kita harus lebih mandiri juga. Betul Apalagi kan sekarang S2 bukan S1. Nah Betul. itu harus baik belajar sendiri juga tentunya. Iya. Kenapa kamu pengen terus belajar? Karena kalau misalkan kita nggak belajar tuh, maksudnya nggak ngelakuin apa-apalah, atau misalkan di pekerjaan tidak menemukan hal yang lebih baru, itu jadi kayak stagnan aja. Jadi ilmu yang baru-baru yang kita ketahui itu kesana takutnya ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kan cepat ya semuanya ya. Sangat cepat. Perkembangan AI apa macam-macam itu membuat kita harus tetap keep up sama zaman biar nggak ketinggalan. Tren pun juga di sosial media tiap bulan bakal beda. Berubah ya. Iya, Ini menarik nih teman-teman semua ya. Jadi diskusi bahwa kenapa kita harus belajar gitu ya? Karena memang yang namanya belajar tidak bisa terus berhenti, gitu. Tidak berhenti karena selalu ada yang baru, sesuatu yang terus berubah. Jadi men-challenge kita untuk terus belajar. Nah kalau misalkan kan Prof ini kan udah maksudnya sampai S3 juga ya? Ya. Nah itu kalau dari sisi Prof tuh gimana sih? Apakah kalau sebagai orang yang berkecimpung di dunia karir gitu, apakah perlu sampai S3 jika kita mengemban dunia perkuliahan, atau S3 tuh apakah hanya untuk researcher aja atau untuk akademisi doang gitu? Apakah perlu buat seorang yang berkecimpung di dunia karir gitu? Kalau saya melihatnya bahwa S3 itu dibutuhkan memang untuk spesifik para akademisi dan para researcher ya. Nah, yang namanya akademisi tentu bekerja di sektor industri pendidikan. Kalau buat para researcher, tentunya selain di bidang akademik juga bisa bekerja di industri, di dalam bidang-bidang yang sifatnya penelitian dan pengembangan. Nah, disitulah memang S3 dibutuhkan gitu ya. Namun demikian, ada juga titik tertentu di mana level tertentu di bidang manajemen, di mana mereka merasa bahwa kayaknya selain ilmu-ilmu yang kita dapatkan secara praktek, mereka harus berpikir sesuatu yang sifatnya memecahkan masalah saat ini. Disitulah mungkin kemudian mereka ngambil program S3, tapi mungkin sifatnya bukan program S3 yang full riset gitu ya. Misalnya dalam bidang bisnis ada namanya DBA atau Doctoral Business Administration. Jadi itu S3-nya lebih ke bidang doktoral yang terapan dibandingkan theoretical untuk para akademisi. Jadi singkat kata menurut saya memang harus dilihat kebutuhan dan keinginan orang-orang tadi gitu ya, dan bagaimana mereka bisa menerapkan ilmu tadi di masyarakat. Di Indonesia sendiri memang angka para doktor atau S3 ini masih sangat kecil persentasenya gitu ya. Jadi masih ada ruang atau peluang itu karena para doktor atau mereka yang ngambil bidang S3 ini harapannya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Kalau menurut saya itu sisinya. Oke. Nah terus kalau misalkan ini nih Prof, kalau kan Prof kan kampus life-nya maksudnya sama juga nih di Melbourne juga ya? Dulu ada tips and trick gak sih Prof kalau misalkan buat saya nih kan newly nih belum pernah menyentuh Melbourne, mungkin kalau Australia alhamdulillah udah pernah, cuman ke kota lainnya. Nah itu ada gak sih Prof? Iya, tips and trick buat saya kalau gitu. Menurut saya yang pasti kamu memilih kuliah di Melbourne adalah the best decision ya. Arguably Melbourne itu katanya the most livable city in the world ya, paling happening, paling seru. Dulu juga benar ketika saya memilih kota Melbourne untuk kuliah, alasannya yang pertama saya milih Australia karena S2-nya itu lama masternya. Jadi saya bisa stay lebih lama. Jadi sama saya pilih bisa 2 tahun kuliah S2. Kenapa pilih Melbourne? Karena tadi the most livable city in the world, isi melting pot dari berbagai macam kebudayaan. Jadi kamu bisa nyobain banyak makanan asli dari para chef yang notabene keluarga negara asli di sana. Jadi asik banget makanan Korea karena yang masak orang asli Korea. Masakan India karena yang masak orang India. Masakan Vietnam karena yang masak orang Vietnam. Jadi seru banget kalau masak dari masakan di sana. Dan kalau kamu suka olahraga, Melbourne adalah kota yang paling top buat kamu datengin. Jadi kamu sekarang sudah kelewatan Australia Open. Benar. Jadi tahun depan kamu mesti siap-siap buat nonton Australia Open. Setelah Australia Open, maka selanjutnya adalah Melbourne Formula One. Oh iya benar. Ya. Itu begitu saya nyampe itu bulan Maret. Ya, jadi ada sana. Setelah itu kemudian akan ada GP, MotoGP juga. Oh iya, Phillip Island. Ya di Phillip Island. Nah, jadi itu adalah event-event internasional yang terselenggara di kota Melbourne. Jadi kamu bisa memilih banyak sekali event-event. Karena
by nature orang Australia itu suka adventure, suka sports. Jadi mereka tuh physically memang asik lah gitu kegiatan dan aktivitasnya. Jadi pilihan tepat untuk di sana. Komunitas Indonesia juga sangat kuat, makanan Indonesia, resto Asia, supermarket Asia juga ada di mana-mana. Justru nanti titipan saya ketika kamu di sana jangan cuma nongkrong sama orang Indonesia aja. Oh gitu. Boleh sesekali kalau misalnya di event-event tertentu, tetapi sisanya kamu mesti buat membuka networking yang lebih luas dengan orang-orang asing lainnya selain orang Indonesia. Benar. Biar apa namanya POV kita tuh nggak cuma segini doang, tapi bisa terbuka lebar lagi. Iya, nanti kalau misalnya ada apa namanya kelompok dan seterusnya bikin kelompok, kalau bisa ya orang Indonesia satu, sisanya kamu orang dari warga negara lain. Karena kamu bisa tahu pengalaman, oh negara A punya etos kerja luar biasa, oh negara B orangnya pintar-pintar, orang C aduh cuma ngomong doang nggak mau ngerjain tugasnya dan seterusnya. So you will have that entry experience yang nanti suatu ketika kamu bisa ceritakan ke teman-teman kamu. Kalau enggak, wah bentar-bentar nanti orang Indonesia nggak seru. Pengalaman saya gitu. Oke. Kalau the best, kira-kira nih kalau terakhir sih dari saya, maksudnya the best advice nih untuk yang baru ngambil sekolah S2 ke sana dan di sana tuh what I should do kalau agar perform di sana gitu kuliahnya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Iya. Jadi memang kita bersyukur bahwa BINUS itu sudah memiliki atau membentuk habit mahasiswa kita untuk punya pola belajar yang baik. Tetapi nggak semua orang memang bisa dengan baik bisa belajar. Advice saya adalah kamu kamu harus memahami bahwa kamu di sana kuliah full time. Oke. Kamu di sana dibiayai pemerintah pakai uang pajak rakyat Indonesia. Jadi kamu di sana itu jangan pernah tergoda untuk hal-hal lain di luar perkuliahan. Misal kerja part-time. Enggak, kamu adalah full-time student. Kerja part-time adalah ketika kamu saat libur. Oke, benar. Turis jalan-jalan, iya ketika kamu semester break. Boleh kamu jalan-jalan ke Australia segala macam. Sisanya, you're a full-time student. You have to perform. Punya pemahaman yang tepat tadi membuat kamu akan fokus untuk belajar dengan baik. Selanjutnya, ketika kamu belajar dengan baik, ya kamu masih menyadari bahwa learning environment di sana berbeda dengan Indonesia. Iya, benar-benar. So they expect you to be very active in the classroom. You have to contribute to the discussion and you have to be, I cannot emphasize enough, you have to be ready before class begin. Maksudnya apa? Kamu akan disediakan banyak materi perkuliahan, buku teks dan seterusnya. Make sure bahwa kamu sudah prepare sebelum kamu masuk ke kelas. Sehingga ketika kamu di kelas, kamu gak bengong-bengong lagi nih. Tetapi instead kamu bisa ask questions, debate and challenging your lecturer. Kulturnya beda, karena di sana akan sangat mau mendengarkan masukan, kritik, debat dari mahasiswa, dan dosennya juga gak baperan gitu ya. Jadi mereka akan sangat senang kalau mahasiswanya bisa aktif. Kerjakan tugas dengan baik, be responsible, karena walaupun satu semester itu mata kuliah, tapi loadnya luar biasa. Benar. Kemarin juga udah disuruh preference jadwal itu, wah ini padat sih ini. Iya, luar biasa padat. Jadi kamu nggak bisa main-main dan harus bisa fokus. Karena kalau ada apa-apa, ya konsekuensinya berat karena namanya kita under scholarship kan, harus bisa berhasil di setiap mata kuliahnya. Menurut saya itu beberapa pengalamannya. Siap, thank you Prof. Ya senang sekali kamu bisa punya kesempatan di sana dan kamu mesti memahami bahwa kamu bukan hanya di sana untuk kuliah, tetapi juga kamu mengemban misi banyak hal sebagai Indonesian Ambassador indirectly dan juga kamu bisa contribute dan bisa sukses di perkuliahan. Gitu, Leo. Siap. Ya. Oke, kita cepat aja quick fire di sini. Boleh. Kira-kira hal pertama yang ingin kamu lakukan saat sampai Melbourne nanti apa? Yang pertama, pastinya ini bikin bank account. Bikin bank account ya. Biar transfer masuk semua dulu deh, biar nggak bingung mau butuh beli daily needs gitu. Daily needs-nya seperti apa? Yang kedua, makanan Indonesia yang bakal kamu kangenin ketika kamu di Melbourne nanti apa kira-kira? Ini nasi Padang. Nasi Padang. Kayaknya banyak orang bakal begitu. Iya. Kalau mereka abroad. Iya, pasti jadi nasi Padang. Ya. Oke, kalau bukan data science, jurusan apa alternatif akan kamu ambil kalau kuliah S2? Pasti artificial intelligence, kalau enggak cyber security kayaknya. Oke, AI atau cyber security ya. Emerging banget kayaknya kelihatannya. Emerging issues ya, emerging trend ya. Oke. Kalimat motivasi apa yang sering kamu jadikan pegangan dan penyemangat? Tetap harus belajar karena
ada pepatah, belajarlah terus sampai ke negeri Cina. Meskipun saya nggak ke Cina, cuman abroad tetap harus inilah, apa namanya, menuntut ilmu itu nggak ada akhirnya gitu. Betul ya. Jadi terus belajar ya untuk semangat menuntut ilmu. Terakhir, satu kata yang bisa menggambarkan perjalananmu sampai di titik ini. Kalau satu kata mungkin inilah, apa namanya, kurang, tapi 2 boleh ya? Boleh ya. Kayak lagunya dari The Massive, katanya jangan menyerah. Karena dalam mencapai step sekarang pun juga saya ada jatuh bangunnya. Ada jatuh bangunnya. Ada kegagalannya gitu. Ada kegagalannya dan jangan menyerah. Terima kasih Leo atas sharing dan diskusinya. Semoga bermanfaat dan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Selamat menjalani perjalanan seru di dunia kanguru. Kita menyebutnya the down under karena lebih banyak kanguru dibandingin orangnya. Dan semoga dapat pembelajaran yang luar biasa. Amin. Hope you enjoy the experience. Sukses Leo. Terima kasih.